wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Syahadatan man huwa khairun maqama wa ahsanu nabiyya. Asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh kana sadiqal wa'di wa kana rasulan nabiyya. Amma ba'du. Awalan hayya bina nasrullah azza wa jalla wa la'atana ni'man kathiran wa salatan wa salaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah alladhi akhrajanna min dhulumatil jahiliyyah ila nuril islamiyyah. Amma ba'du. Laqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihil Qur'an hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Shadaqallahul adzim. Hadirin rahimakumullah. Perkenalkan, nama saya Robin Arkan, mahasiswa Universitas PTIQ Jakarta. Insyaallah saya akan menjelaskan tentang ulumul Quran dan ulumul hadis. Jadi yang kita tahu dari kata ulumul adalah bentuk jamak taksir dari kata ilmun. Lalu bentuk jamaknya itu adalah ulum. Jadi kalau kita sambungkan ulumul Quran dan ulumul hadis, yang artinya ilmu-ilmu atau pengetahuan yang membahas tentang Al-Quran dan membahas tentang hadis. Kita mulai dari pembahasan ulumul Quran. Yang kita tahu, Al-Quran adalah kitab suci umat Islam, yang mana merupakan kalamullah yang Allah turunkan kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW, sebagaimana yang dijelaskan oleh Anas bin Malik bahwasanya Allah SWT menurunkan Al-Quran kepada Nabi Muhammad melalui perantara malaikat Jibril secara berangsur-angsur. Tapi sebelum itu Allah telah menurunkan Al-Quran secara utuh ke langit dunia, yang mana saat bulan Ramadan Allah berfirman dalam surat Al-Qadar ayat 1 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi lailatul qadar. Sesungguhnya kami telah menurunkan Al-Quran pada malam Qadar, yaitu malam kemuliaan. Lalu setelah itu baru Allah turunkan secara berangsur-angsur, secara bertahap melalui malaikat Jibril kepada Nabi Muhammad selama kurang lebih 23 tahun lamanya. Lalu Al-Quran ini berisi tentang banyak ilmu pengetahuan, ilmu fikih, hukum agama, cerita-cerita, kisah-kisah para nabi dan kaum terdahulu, peringatan, kabar gembira, dan lain sebagainya. Lalu, kenapa Allah turunkan secara berangsur-angsur? Sini ada hikmah bagi kita bahwasanya ilmu itu tidak bisa didapatkan secara instan, tapi harus secara berangsur-angsur. Kata lain, secara istiqomah. Lalu untuk menguatkan hafalan Nabi Muhammad SAW, lalu kenapa melalui malaikat Jibril? Kenapa Allah langsung turunkan kepada Nabi Muhammad? Di sini Allah memberikan kita pelajaran bahwasanya setiap ilmu yang kita pelajari wajib untuk memiliki guru, ilmu apapun itu, karena di situ ada
manfaat, faedah, dan lain sebagainya. Lalu Al-Quran juga memiliki nama-nama yang lain. Di dalam kitab Manarul Qatan bahwasanya Al-Quran memiliki nama Asy-Syifa yang artinya penyembuh, lalu Al-Furqan yang artinya pembeda, Al-Huda yang artinya petunjuk, Al-Bayan yaitu artinya penjelasan, lalu lain sebagainya. Lalu Al-Quran memiliki penjelasan yang mana kita bisa namakan itu dengan tafsir Al-Quran. Di sini ada namanya tafsir Jalalain, yang mana tafsir ini merupakan tafsir ringkas yang menjelaskan tentang ayat Al-Quran secara mudah dipahami. Lalu yang kedua tentang ulumul hadis. Apa itu ulumul hadis? Pengetahuan yang membahas tentang ilmu hadis. Apa itu hadis? Hadis adalah semua perkataan, semua kata-kata, semua yang dilakukan oleh Nabi Muhammad SAW. Hadis berbeda dengan Al-Quran. Bisa kita lihat dari dialek maupun isi dari hadis dan Al-Quran tersebut. Oleh karena itu, pada zaman Rasulullah, hadis belum boleh untuk dituliskan, baru Al-Quran. Kenapa? Agar tidak bercampur aduk antara Al-Quran dan hadis. Lalu pas zaman Umar bin Khattab dan zaman Utsman bin Affan baru boleh ditulis hadis. Dan situ juga Utsman bin Affan menyuruh untuk menyatukan Al-Quran yang dinamakan Al-Quran Utsmani. Lalu hadis memiliki berbagai tingkatan, yang mana tingkatan itu dibuat oleh seorang ulama tabi'in, ulama hadis. Mana tingkatan itu ada sahih, hasan, dhaif, dan maudhu. Yang mana sahih dan hasan ini boleh kita ambil sebagai hukum Islam dan hukum akidah. Sedangkan untuk yang hadis dhaif ini hanya boleh kita pakai untuk motivasi beragama. Sedangkan yang maudhu ini bukan berasal dari Nabi kita Nabi Muhammad. Karena hadis maudhu adalah hadis dari seorang pendusta. Karena apa? Karena hadis berbeda dengan Al-Quran. Kalau Al-Quran itu pasti mutawatir, pasti jelas sanadnya dari Nabi Muhammad, malaikat Jibril, Allah. Sedangkan hadis sudah banyak perubahan. Apa maksudnya? Jadi ada hadis yang dibuat oleh orang yang mana disandarkan kepada Nabi Muhammad. Jadi salah satu kualitas hadis adalah perawinya harus dobit, harus soleh, dan bukan pendusta. Artinya dia terjaga dari sifat pembohong. Jadi mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan untuk penjelasan kali ini. Semoga bermanfaat bagi diri saya dan orang lain. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.